Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafid Maruf dengan NIM 102159 dan saya mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Dan saya perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 5 kelas A dari mata kuliah penggalian data. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi RapidMiner dalam melakukan analisis suatu data dengan metode klasifikasi dan algoritma decision tree. Yang pertama kita melakukan pencarian data dan data yang saya gunakan terlebih dahulu di sini adalah merupakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU pada tahun 2021. Pada data di sini awal data tersebut itu merupakan data yang terpecah, yaitu pada datanya itu masih disediakan per bulan dalam satu tahun. Nah, untuk saya mengolah pada data tahun 2021 ini, saya menurut semua tiap bulannya. Lalu saya menggabungkan di spreadsheet yang saya gunakan untuk menggabungkan semua data per bulan ini menjadi satu. Dan ini data yang sudah saya gabungkan. Data yang telah digabungkan terdapat beberapa atribut, yaitu atribut tanggal, stasiun, PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, maksimal, kritikal, dan kategori. Nah, setelah didapat, setelah digabungkan data-data yang ada, kelompok kami hasil diskusi supaya kita tidak menggunakan data yang sangat banyak. Kita melakukan seleksi data. Kita melakukan fokusan pada wilayah ke Kelapa Gading, wilayah DKI 2. Dari banyak data wilayah ada DKI 1, DKI 2, 3, dan 4. Dan fokusan kami itu lebih ke wilayah DKI 2 yaitu Kelapa Gading. Adapun data yang sudah kami olah yaitu untuk khusus DKI 2 yang ada dalam satu tahun. Nah, setelah kita melakukan fokusan pada satu wilayah untuk lebih fokus untuk melakukan analisis, selanjutnya kita masuk ke tahap penyeleksi data. Jadi kita menyeleksi data mana saja yang akan digunakan dalam analisis data pada aplikasi RapidMiner. Dan pada kelompok kami menggunakan atribut yang seleksi data untuk atribut pada PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO, dan kategori. Atribut tersebut akan kami gunakan dalam melakukan analisis data pada metode klasifikasi decision tree. Setelah datanya udah masuk, udah kita pilih nih, kita sudah seleksi data-data yang ada. Bisa kita lihat ini terdapat mesti data-data yang kosong atau data-data yang missing atau null. Nah, kita melakukan cleaning data itu kelompok kami menggunakan cleaning data pada aplikasi RapidMiner. Kita akan langsung mencoba di aplikasi RapidMiner. Pertama-tama kita buka aplikasi RapidMiner-nya, lalu kita import data terlebih dahulu. Kita masukkan data yang sudah diseleksi, seleksi atribut yang akan digunakan. Di sini saya menyimpan di bagian pencemaran udara dan masukkan dataset. Ini klik next. Di sini kita lanjut klik next. Ini diatur karena di downloadnya dalam bentuk CSV, dalam bentuk koma. Di sini kita bisa diatur. Next. Di sini kita ubah yang nominal ini menjadi integer untuk mendapatkan nilai yang garis ini menjadi nilai yang missing. Kita ubah type-nya masing-masing menjadi integer. Dan selanjutnya untuk kategori kita tidak ubah menjadi integer karena kategori ini kita ubah dalam bentuk label. Dalam label untuk role label supaya digunakan pada pencariannya ini jadikan yang bahan utama atau labelnya. Sudah kita atur kategori sebagai label. Nah, seperti lihat ini kan masih error. Kita dapat error. Nah, untuk mengatasi errornya, kita replace errornya itu menjadi missing value. Jadi dianggap nilai yang kosong ini atau error ini menjadi nilai yang missing atau nilai 0. Selanjutnya kita klik next saja. Nah, setelah next, kita pilih tempat lokasi penyimpanan data tersebut. Di sini saya menggunakan local repository aja.
lalu klik finish. Nah, sudah diimport, aplikasi RapidMiner ini akan menampilkan tabel-tabel yang sudah diseleksi dan dapat dilihat ini. Terdapat 362 data example. Jadi kita sudah atur kategori sebagai labelnya dan PM-nya PM 10, 25, SO2, CO, O3 dan NO2 ini sebagai atribut udara yang akan dianalisis. Lalu di sini kita klik desain saja. Nah, seperti sebelumnya kan pada data sebelumnya kan ada data yang masih missing nih, data nol. Nah, kita pertama-tama itu melakukan cleaning pada dataset tersebut. Nah, dataset yang kita masuk itu awalnya kan nama aplikasinya itu ISPU DKI 2 2021 selection data. Nih, dicari aja datanya yang mana tadi sebelumnya. Oh, ya, kita menggunakan ini tinggal drag and drop aja ke dalam prosesnya ini. Nah, setelah proses ketika kita melakukan filter operator itu declare missing value. Untuk mencari nilai missing value-nya kita menggunakan operator declare missing value. Untuk outputnya ini tinggal tarik aja ke declare missing value-nya. Nah, setelah kita declare missing value, kita tekan operatornya ini, kita pilih modenya itu dalam bentuk nominal, dengan nominal value itu adalah tanda tanya sebagai nilai yang missing. Selanjutnya setelah kita melakukan declare missing value untuk pencarian itu kita melakukan filter example untuk memfilter data-data mana saja yang terbilang missing dan tidak missing. Lalu ini kita tarik garis aja ke filter example. Kalau kita lihat filter example-nya ini, kita kondisikan kelasnya itu sebagai missing attribute. Nah, lalu kita nilainya kita masukin ke result. Lalu kita run. Nah, dapat dilihat semua data ini ditemukan 39 example atau 39 baris data itu terdapat missing value. Nah, kita cek no missing itu kan tidak ada karena kita tadi melakukan filter yang missing data. Kita kembali ke desain. Di sini untuk kita mengambil data-data yang kosong itu bisa melakukan import filter. Jadi waktu di run, nah itu menghapus semua data-data yang missing. Kita bisa lihat di sini, kita mencari nilai yang missing tersebut itu maka akan hilang. Dan juga bisa selain di invert, ini kita kondisi kelasnya kita pilih ke no missing attribute. Lalu kita run. Maka di sini juga tidak ditemukan nilai yang nol atau nilai yang missing. Nah, terdapat 323 data yang ibaratnya akurat, yang tidak ada nilai yang nol atau nilai yang kosong. Baik, setelah semua ini kita sudah melakukan cleaning dataset, kita melakukan analisis datanya, yaitu dengan pertama-tama kita melakukan split data. Itu split data ini untuk memisahkan kita memisahkan dari data yang kita dapat ini ke kita pisahkan ke dua, yaitu ada data training dan data testing. Kita tarik garis dulu saja ke split datanya, lalu kita atur sini klik 2 kali pada split data, kita tambahkan aja entry-nya. Nah, untuk yang paling atas kita masukkan sebagai data training, dan data training yang saya gunakan itu adalah 0,8 atau 8 dengan nilai 0,8, lalu dengan data testingnya itu dengan 0, kita klik OK. Setelah melakukan split data, kita melakukan lalu kita masukin data tersebut ke dalam algoritma yang kita gunakan, yaitu adalah decision tree. Kita masuk ke parameter yang paling atas, itu merupakan data training. Kita masukkan ke dalam decision tree. Lalu untuk parameter kedua, yaitu parameter bagian testing, kita masukkan langsung ke result.
kita tarik garis lurus untuk melihat data decision tree-nya. Kita langsung run. Nah, dapat dilihat nilai nilai yang dihasilkan oleh decision tree, yaitu di mana partikulat partikulat bagian partikulat udara dengan 25 itu apabila nilainya itu lebih besar dari 1500, yaitu dikategorikan tidak sehat. Namun apabila nilainya ini kurang dari 1500, kurang dari sama dengan 1500, namun CO2 mohon maaf, namun CO-nya ini itu lebih besar dari 25.500, maka udara tersebut dikategorikan tidak sehat. Lalu apabila udara CO2 itu kurang dari 25.500, namun untuk nilai PM25-nya itu lebih besar dari 50.500, maka udara tersebut dikategorikan sedang. Lalu apabila eh, nilai apabila kategori mohon maaf, apabila nilai dari partikulat udara pada PM25 itu kurang dari 50.500, namun O3-nya itu lebih besar dari 51, maka udara dikategorikan sedang. Namun apabila nilai O3-nya ini kurang dari sama dengan 51, maka dikategorikan baik. Itu terdapat nilai yang didapat nilai hasil decision tree-nya. Lalu selain kita mencari nilai decision tree, kita mencari akurasi prediksi yang dihasilkan oleh machine learning ini, yaitu kita menggunakan Apply model untuk menentukan akurasi dari nilai yang didapat atau prediksi yang didapat. Kita melihat prediksi dari decision tree yang digunakan. Yang pertama itu ini decision tree-nya kita tarik garis lurus ke Apply model. Lalu untuk split data pada parameter 2 atau dari data testing kita masukkan ke uni. Setelah kita masukkan, ini kita tinggal tarik garis lurus ke dalam result. Lalu kita run. Nah, akhirnya kita dapat prediksi dari nilai kita. Nah, di sini kita dapat dilihat kategori nilai asli kita yang dimana nomor pertama itu ya sedang, lalu diprediksi oleh machine learning ya pada decision tree ini kita memprediksi yang tidak sehat, maka di sini data tersebut dibilang tidak sama ya, atau dibilang decision tree yang dihasilkan itu adalah salah. Dan berikut ini menurut benar. Lalu lanjut untuk kita melihat nilai performance-nya, akurasi ketepatannya, kita menggunakan performance. Lalu kita ambil salah satu metode yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode klasifikasi, tinggal drag and drop, lalu tarik nilai performance-nya, lalu kita masukin ke dalam result. Lalu kita run. Ya, di sini kita mendapatkan nilai akurasi yang dihasilkan oleh machine learning, yaitu dengan tingkat akurasi dengan sebesar 96,92%. Lalu dapat lihat kita dari tabel matrix ini, confusion matrix, di mana prediksi dari datanya itu memprediksi machine learning tersebut sedang, maka didapatkan true-nya itu memprediksi dengan benar dengan sedang yaitu 51, dan memprediksi yang salah itu 0 dan yang salah juga pada baik itu 0. Berarti prediksi sedang itu tidak ada yang salah dalam machine learning ini tidak salah dalam memprediksi nilai sedang yang ada pada dataset tersebut. Nah, pada prediksi yang dihasilkan pada tidak sehat ini dapat didapatkan false 1, memprediksi satu sedang yang seharusnya itu adalah tidak sehat. Lalu memprediksi benar, true benar pada tidak sehat itu didapatkan 8. Lalu yang didapatkan false pada baik
itu didapatkan nilainya 0. Lalu untuk prediksi kategori baik, itu memprediksi kategori baik itu didapatkan true secara totalnya adalah 4 baris data. Lalu untuk data false yang tidak sehat itu didapatkan tidak ada data yang didapatkan, tidak berarti tidak ada prediksi yang salah dari data yang asli. Lalu untuk pada data yang sedang, prediksi yang dihasilkan pada machine learning ini, yaitu terdapat kesalahan itu sebanyak 1 kali. Tuh. Dapat dilihat akurasi kelas precisionnya itu sebesar 100%, berarti tidak ada kesalahan. Di sini terdapat 88,89%, berarti ada kesalahan sebesar eh, sebesar hampir 13% ya. Lalu didapatkan itu pada prediksi baik itu bisa didapatkan 20%. Salah, dapatkan 80% di sini. Ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.